Tuhan berkata, kita belajar berdoa bahwa Tuhan memberikan kepada kita yang secukupnya. Nah, sekarang arti kata secukupnya. Jadi sesuatu secukupnya adalah sesuatu yang apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Shalom, selamat pagi sahabat terkasih. Berjumpa kembali dalam Santapan Pagi bersama dengan Hagias TV. Saya Wahyu Widiawati, temani Anda pagi hari ini. Apa kabar sahabat terkasih? Senang bisa kembali menjumpai Anda. Dan Santapan Pagi hari ini bersama dengan Pastor James Roy. Beliau man behind Hagias Ministry dan juga gembala di GBI Batu Penjuru. Shalom, selamat pagi Amin. Pak James. Shalom pagi, selamat pagi semuanya. Ya, tetap semangat Pak James ya. Amin. Tantangan tetap ada, tetapi bersama dengan Tuhan kita pasti melewatinya ya. Amin. Dan masih bicara tentang seri doa Bapa Kami, sahabat terkasih. Hari ini kita sampai di berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Amin. Nah, kita fokus di kata secukupnya hari ini ya. Hari ini kita Pak ngomong James. Secukupnya. Secukupnya. Jadi minggu lalu kita berbicara mengenai batasan-batasan yang ada. Nah, hari ini Tuhan mengajar kita mengenai sebuah pola berpikir, sebuah pola kehidupan. Jadi Tuhan mengubah paradigma para pendengarnya, di mana Tuhan Yesus berbicara kepada orang-orang yang banyak, yang adalah orang-orang di dalam kesusahan waktu itu karena mereka dijajah oleh bangsa Roma. Nah, Tuhan Yesus mengajar mereka meminta kepada Bapa di sorga, Bapa kami yang di dalam sorga, berikanlah kami makanan pada hari ini. Terus diakhiri dengan sebuah kata, secukupnya. Jadi sebuah kalimat doa yang diajarkan untuk mereka meminta dengan sesuatu yang ada batasannya. Ada batasannya. Secukupnya. Nah, ini menjadi sebuah masalah yang ada di zaman saudara dan saya. Di mana di tahun 2026 ini, meskipun keadaan yang tidak mudah, tetapi kita dunia ini menghadapi sesuatu keadaan yang sudah mapan. Kita Indonesia merdeka sudah 81 tahun. Tahun 45. Generasi yang ada pada zaman sekarang itu tidak pernah mengalami masa kesusahan tahun 45. Tidak pernah mengalami masa kesusahan di waktu zaman pergolakan demi pergolakan yang ada. Pergolakan G30S. Kita tidak mengalami masa yang anak-anak zaman sekarang tidak mengalami masa revolusi yang ada di berbagai macam provinsi di Indonesia. Nah, dengan demikian kita menghadapi sebuah keadaan yang semua serba mapan, semua punya handphone, semua bisa menikmati kuota internet. Nah, pemerintah sendiri banyak mensubsidi, menolong kita rakyat melalui anak-anak sekolah, ada MBG, di kota-kota juga dicoba untuk diboost perekonomiannya melalui Koperasi Merah Putih. Nah, itu program-program yang ada yang untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Nah, sekarang di tengah semua yang serba ada dan semua kita bisa menikmati berkat yang ada, Tuhan Yesus mengajarkan sebuah berpikir adalah secukupnya. Di dunia, di dalam kehidupan kita diajar untuk tidak secukupnya. Tidak secukupnya. Kalau bisa lebih dan lebih Pak ya. Ya, jadi kalau bisa kita mempunyai semuanya. Ya, bayangkan sebuah lagu yang berbicara mengenai kompetisi, dikatakan the winner take it all. Di mana kalau seorang menang, dia ngambil semuanya. Dan itu terjadi di dalam berbagai dunia perlombaan kompetisi yang ada. The winner only one. Dia juara 1. Juara 2, juara 3 tidak terlalu diperhitungkan. Piala dunia kita baru mengalami di mana seorang jagoan yang dielu-elukan ternyata tidak bisa menjadi juara. Negaranya nggak keluar menjadi juara. Dia sampai
menangis, Menangis, dia ya. sampai depresi, dia mengambil waktu beberapa lama untuk merenungi gitu. Seakan-akan itu akhir dari kehidupan yang ada. Karena ada sebuah keinginan yang besar, yaitu dia menutup dari masa Karirnya. karirnya dengan menjadi champion. Ya. Nah, ternyata enggak. Padahal dia sudah the best. Ya. Nah, ini yang terjadi dengan manusia, bahwa apa sih yang paling besar dalam diri manusia? Oh, ada yang namanya kepala. Kepalanya gede. Ada tangannya. Wah, tangannya gede, bisa mukul orang. Oh, kakinya panjang gede, bisa manjat gunung, bisa menaklukkan gunung-gunung yang tinggi. Atau badannya gitu. Nah, manusia yang paling gede itu bukan fisiknya, tapi egonya. Akunya yang tidak kelihatan ini jauh lebih besar dari keberadaannya yang ada. Jadi sesuatu yang tidak bisa dipuaskan adalah keakuannya. Kalau dia bisa, kalau dia mau, dia akan taklukkan semuanya. Dia akan taklukkan, kuasai semuanya gitu. Jadi kita berhadapan dengan sebuah keberadaan diri di mana kita mempunyai aku, I am, ego, keakuan. Kita pingin. Meskipun kenyataan hidup bahwa, hey, kita ini akan menghadapi masa tua. Dan ketika kita memasuki masa tua, kita berhadapan dengan keterbatasan tubuh dan fisik ini. Tapi penyair berkata, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Loh, bayangkan. Kalau dia nyicil rumah 1000 tahun lagi. Ampun deh. Ngapain gitu. Iya. Lalu orang berkata, kalau 70, 80 dia sudah terbaring di rumah, 1000 tahun lagi dia masih berbaring. Ngapain hidup itu? Ya. Jadi sesuatu yang, hey, dia waktu muda mempunyai sebuah keinginan, keakuan adalah pingin semuanya. Saya mendengarkan ada orang yang terkenal, lalu kemudian dia bisa punya banyak kekayaan, lalu mengunjungi dari negara ke negara. Dia berkata, aku belum selesai injak semua negara di dunia. Wow, Mantap ya. lebih gampang taruh peta, kita injak-injak Iya. dah. Mau nginjak semuanya begitu, semuanya lah. Jadi ada sebuah keinginan. Sampai waktu orang dikatakan ketika dia mau meninggal, ditanyain apa keinginannya. Lalu ada istilahnya, yaitu bucket list. Yaitu keinginan yang terpendam yang dia masukkan di dalam keranjang. Namanya bucket list. Jadi ada sebuah, sampai orang mau meninggal pun, masih ada sebuah keinginan. I am, aku gitu. Dia pingin menjadi, dia pingin. Oke, bayangkan. Sampai di dalam orang pingin terbang ke bulan. Iya. Kalau bisa dia injak bulan gitu. Ada Waduh. yang pengen ke Mars sekarang, Mbak. Ya seperti itu. Pingin ke Mars. Ngapain di Mars? Soalnya di bumi sudah semuanya mainstream, Mbak. Iya gitu. Jadi ada sebuah impian yang dimasukkan di dalam egonya manusia. Keinginan. Nah, jadi kita ini mempunyai keakuan yang begitu sangat besar. Apakah itu salah, Pak? Itulah keberadaan manusia. Dari namanya I am, Berarti my normal free ya? will. Normal. Nah, manusia dengan egonya normal kalau dia punya. Tetapi tidak normal waktu dia menghidupinya. Maksudnya gimana? Gini, kita hidup tidak sendiri. Ya. Jadi bayangkan, ada namanya anak muda. Lalu ketika dia lihat wanita cantik,
dia pingin miliki, nikahi. Mm-mm. Lalu sekarang mereka nikah. Mm. Ternyata wanita cantik itu Ya. bukan boneka, Mm. tetapi seorang manusia juga. Mm-mm. Dia juga punya ego. Ya. Nah, Ya. si yang laki, perhatikan aku. Yang wanita juga, aku dong yang diperhatikan. Loh, akhirnya mereka sepanjang hari tatap menatap. Mm. Gitu. Cuma tatap menatap. Nah, ngapa-ngapain? Lu perhatikan gua. Mm. Yang perempuan juga berkata, lu yang perhatikan gua. Jadi bayangkan begitu. Kalau punya anak, papa, mama, aku mau sekolah. Suaminya masih natap istrinya. Lu perhatikan gua. Istrinya natap suaminya. Lu perhatikan gua. Anaknya, aku di mana dong? Loh, inilah manusia. Sekonyol itu namanya Ya. aku. Nah, Ya. yang akibatnya adalah aku. Nah, jadi mulai permasalahan dari manusia yang jatuh di dalam dosa oleh karena manusia ingin menjadi seperti Allah. Gitu. Jadi iblis berkata, si pencoba itu, ular itu mencobai manusia dengan berkata bahwa, hei, Kamu akan jadi seperti kamu Allah. akan menjadi seperti Allah Iya. kalau makan buah itu. Jadi yang membuat dia melanggar kehendak Allah adalah karena dia tidak cukup mau menjadi manusia. Dia mau lebih daripada manusia. Ya. Mungkin kalau zaman Adam dan Hawa ada zaman sekarang, pertama-tama dia pingin menjadi Spider-Man dulu. Lalu akhirnya menjadi Superman. Tapi setelah Superman nggak cukup juga. Jadi Batman. Jadi Kelilauan. semua- Setelah dia menjadi semua manusia super, nggak cukup juga. Dia pingin menjadi Allah. Ya. Bisa ngatur semuanya. Bisa mengatur semuanya. Tidak diatur. Ya. Tidak diatur. Jadi ini yang dengan keegoan dalam diri manusia, keinginan yang begitu luar biasa, di tengah-tengah dia punya kekuatan, namanya the power of youth, di mana aku ini muda, aku sudah pelari paling cepat, aku adalah masa depanku begitu cemerlang, aku bisa kemana saja, aku tidak, sampai dia katakan 24 jam tidak cukup untuk aku, gitu, tidak cukup. Nah, jadi ada sebuah istilah bahwa dog fight will be all dog, gitu. Anjing yang suka berantem, yang waktu sedikit dia ada apa-apa, wow, sedikit ada apa yang lewat, wow, semuanya yang lewat dia gonggongin. Dikatakan dog fight, selalunya mau berantem, semuanya dia challenge, semuanya. Kupu-kupu terbang, dia loncati, dia mau gigit kupu-kupu itu, gitu. Sampai ada angin pun sepoi-sepoi dia gonggongin kok, gitu. Dog fight, tapi will become all dog, akan menjadi anjing tua. Waktu anjing tua dia cuma kayak melamun tok, duduk, nggak bisa gonggong lagi. Capek sudah capek nggak ngejar ini, nggak ngejar itu, cuma duduk liatin, become old dog. Itu yang terjadi dengan manusia. Nah, sehebat apapun kita akan tua juga ya. Iya. Dan dia nggak bisa, tenaganya dia nggak bisa lawan. Dia nggak bisa lawan. Jadi tapi yang ada adalah tetap egonya, begitu, egonya. Jadi ini yang terjadi. Manusia pingin. Jadi orang punya ego itu natural. Tetapi waktu orang fokus kepada egonya, nah itu akan membawa kepada sebuah malapetaka demi malapetaka. Jadi apa yang terjadi dengan perang dunia tahun 45 itu karena ada satu orang yang merasa harus memulihkan negaranya, Hitler. Dan ketika dia sudah menang pemilu, pingin tiba-tiba berubah. Jadi kesepakatan yang dia lakukan dengan beberapa partai yang ada di negaranya di Jerman, dia batalin semuanya. Lalu dia lakukan peristiwa, lalu dia membuat banyak sekali
keegoan yang kemudian dia luapkan menjadi seseorang yang akhirnya melakukan banyak kejahatan di dalam kehidupan. Membunuh begitu banyak orang, memasukkan begitu banyak negara ke dalam peperangan sedunia. Dan simple. Ketika dia kalah, dia tidak hadapi, dia bunuh diri. Simple begitu aja. Dan ketika dia meninggal, semuanya berhenti. Hanya oleh karena keegoan satu orang. Gitu. Pingin menguasai dunia. Merasa persoalan dunia adalah karena ada bangsa yang nggak benar. Dan pingin. Dan membawa kehancuran yang begitu luar biasa. Jadi ini yang terjadi. Pada hari-hari ini pun kita menghadapi ada pemimpin-pemimpin negara yang orang katakan, kok bisa ya mengambil keputusan seenak begitu? Oh, aku menaikkan tarif 40%. Lalu kemudian ketika ditantang, naikkan 70%, 60%. Terus nanti besok berubah begini. Loh, kok bisa begitu ya? Kenapa? Simple. Aku mau. Aku bisa. Lu mau apa? Lu mau apa? Nah, ini yang terjadi dengan ego di dalam pemimpin dunia. Dan akhirnya perang. Dia bisa culik presiden, dia bisa bom sebuah negara, bisa sebegitu aja. Karena ego. Gitu. Jadi sesuatu yang ketika kepala negara mempunyai ego yang begitu sangat besar dan melakukan banyak tindakan yang terjadi, lalu kita di dunia ini melihat bahwa ini orang tidak mempunyai kapasitas negarawan. Karena tidak seharusnya seorang pemimpin memutuskan hanya berdasarkan diri sendiri atau egonya. Tapi itulah yang terjadi. Perang terjadi mulai dari dunia sampai keluarga karena ego, gitu. Karena ego. Kemarin saya melihat sebuah diskusi yang ada, bagaimana seringkali terjadi kekerasan di dalam rumah tangga. Lalu para istri-istri ini berkata yang adalah korban dari kekerasan itu. Ketika mereka diskusi, kenapa kok laki-laki ini, suami-suami melakukan itu terhadap mereka? Lalu suami-suami jawab, karena kamu tidak mau dengar. Lalu istrinya berkata, kami tidak mau dengar apa? Lalu kamu nggak ngomong. Kamu ngamuk tok. Jadi ya ampun. Jadi waktu saya dengar mengenai itu lalu kemudian mereka bercerai. Jadi sebuah masalah yang begitu sangat besar karena ego. Suami merasa ditantang. Karena aku. Nah, keegoan yang begitu besar, pingin miliki semuanya, pingin punyai semuanya, pingin menguasai semuanya. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa Dia adalah Tuhan dan Bapa di sorga adalah memelihara hidup kita. Yang menjadi masalah adalah egonya kita, keinginannya kita, maunya kita. Tuhan Yesus berkata, kamu doa minta kepada Bapa di sorga dengan berkata, Tuhan, aku minta yang hanya secukupnya. Secukupnya. Jadi Tuhan mengajarkan di dalam berdoa mengharapkan kita membatasi diri kita. Kita mengontrol diri kita kepada sebuah kata yaitu secukupnya. Secukupnya. Dengan kita mengulang itu setiap hari, berikanlah kami makanan pada hari ini secukupnya. Secukupnya Tuhan, secukupnya. Ini akan masuk di dalam pola pikir kita, paradigma kita bahwa, hey, saya cuma perlu secukupnya. Di dunia is different. Dunia mengajar adalah taruhlah cita-citamu setinggi bintang di langit.
bintang yang mana gitu. Yang kerlap-kerlip bintang di langit. Jadi kalau kita taruh impian kita seperti bintang di langit, jadi kita melihat keinginan kita memang tinggi luar biasa, tetapi biar put gitu. Nyala mati. Biar pet, maaf. Biar pet. Karena bintang nyala mati kayak seperti itu. Kecapai nggak ya? Enggak. Kecapai nggak ya? Dapat nggak ya? Gitu. Jadi Saking bulan jauhnya pun kan, kita Pak, ya? tidak mau. Ya. Kita pingin bintang gitu. Bulan pun kita tidak mau. Kita pingin yang lebih jauh. Kita pingin. Jadi kita ini punya impian yang begitu luar biasa. Gitu. Itu adalah sebuah kata-kata yang memotivasi. Memotivasi. Tetapi ketika kita menjadi dewasa, kita sadar bahwa kita nggak bisa juara kelas setiap terima raport gitu. Ada yang lain bisa jadi juara kelas. Katanya di atas langit masih ada langit gitu. Ya, gitu. Kita merasa kita paling cepat lari, ternyata ada yang lebih lagi. cepat begitu. Siapa yang lebih cepat? Simple, yang lari duluan. Iya. Ada yang lebih cepat lagi. Yang mana? Yang nyampe duluan. Bukan karena dia lebih kuat, lebih apa? Karena dia lebih dulu nyampe. Gitu. Jadi ada yang nggak bisa dilawan. Nggak bisa dilawan, umur nggak bisa dilawan. Dia lebih dulu ada. Nggak bisa dilawan. Tapi kita pingin yang the best. Sesuatu yang terbaik. Yang kita punya makin banyak. Nah, Tuhan berkata, kita belajar berdoa bahwa Tuhan memberikan kepada kita yang secukupnya. Nah, sekarang arti kata secukupnya. Jadi sesuatu secukupnya adalah sesuatu yang apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Seperti itu. Nah, tiap-tiap orang keadaannya berbeda-beda. Ada seorang bapak yang kemudian berkata, minta didoakan karena tiap bulan itu dia menghadapi stres luar biasa. Karena dia harus gaji karyawannya. Saya berkata bahwa, Pak, kami doakan Pak, gitu Tuhan beri kekuatan untuk Bapak bisa menjalani yang ada. Gitu, karena memang keadaan lagi tidak mudah. Lalu setelah doa, saya tanya, Pak, berapa karyawannya Pak? Ya nggak banyak, cuma 1.300. Lalu kemudian saya bingung-bingung saudara. 1.300, kalau dia kasih itu 2 juta, berarti 2,6 M tiap bulan dia mesti ngasih. Kalau dia kasih karyawannya itu 4,8 M karena peraturan dari 8 juta ya? Ya, maka atau sekitar ya hampir 5 juta Ya. kali 1.300. Saya berkata, aduh pantas aja bingungin Tuhan. Dia mesti gaji 5,5 M tiap bulan. Saya sendiri melihat 1 M itu sudah begitu banyak. Ini gaji orang. Tahan nafas. Aduh, pantas saja begitu stres. Akankah kalau saya ada di pihak dia sebagai seorang yang rohaniawan, orang yang sudah dikatakan begitu damai hidupnya, dekat kepada Tuhan, mau nggak menanggung begitu besar bebannya? Saya berkata, aduh Tuhan, belum tentu mampu, nggak mau dah. Nggak mau dah. Meskipun berkat juga besar luar biasa. Jadi biasanya satu paket Pak ya, berkat besar tanggung jawabnya juga besar. Iya begitu. Itu istilahnya Spider-Man. Gitu. Big responsible, big power, big responsible. Jadi loh, ada sesuatu yang begitu sangat beban yang dia tanggung. Nah bagi dia secukupnya itu 2M, 5M yang dia harus bayar tiap bulan. Bagi kita itu kelebihan luar biasa, gitu. Kelebihan luar biasa. Jadi dia membutuhkan sesuatu yang secukupnya untuk dia. Apa yang Tuhan percayakan kepada dia. Nah, ada yang Tuhan percayakan kepada kita. Tuhan percayakan keluarga, Tuhan percayakan pekerjaan, Tuhan percayakan semua berkat-berkat, semua anugerah yang Tuhan percayakan. Nah, kita butuh yang cukup untuk menjalani semua yang ada ini. Ongkos hidup anak-anak,
kendaraan, tanggung jawab, pekerjaan. Kita butuh. Kita butuh. Dan kita minta Tuhan berikan yang cukup untuk saya tanggung hari ini. Cukup untuk saya kerjakan hari ini. Nah, ada ayat yang berkata bahwa mintalah apa saja, maka Tuhan akan berikan. Nah, konteks yang di dalam itu adalah Tuhan Yesus berkata bahwa Dia adalah pokok anggur, kita adalah carangnya. Dia menghendaki kita berbuah. Ya. Lalu di akhir dari ayat itu, konteks itu, perikop itu, firman Tuhan berkata, mintalah. Jadi kita minta ini untuk apa? Gitu. Kita minta supaya kita bisa berbuah. Firman Tuhan berkata bahwa Bapa kita adalah pengusaha. Jadi Bapa investasi dalam hidup kita. Lalu Tuhan mengajar kita untuk kita berbuah. Untuk berbuah kita butuh modal. Kita butuh modal. Apakah kekuatan? Apakah modal yang namanya waktu? Modal yang namanya uang? Modal namanya kesempatan? Modal yang namanya bakat, talenta, dan semua. Kita butuh gitu. Kita butuh kesehatan, kita butuh. Nah, firman Tuhan berkata, "Hei, engkau butuh untuk engkau bisa berbuah. Mintalah kepada Bapa di sorga untuk engkau bisa berbuah." Gitu. Nah, banyak orang berpikir dia minta hanya untuk dia miliki. Dia minta hanya untuk dia punyai. Loh, firman Tuhan berkata, engkau punyai, lalu engkau punya konsep bahwa saya tinggal tanam. Nanti Tuhan Yesus datang, saya tinggal kembalikan apa yang dia berikan. Loh, nggak bisa. Semua yang Tuhan berikan, kita harus kembangkan menjadi berkat. Kita harus membuat itu berbuah. 5 kali lipat, 10 kali lipat, 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Nah, untuk berbuah itu, ini yang kita doakan. Tuhan, aku butuh. Berikan kepadaku. Tapi Tuhan akan kasih secukupnya. Cukup untuk kita berbuah. Jadi kita minta apa saja, bukan sesuatu yang untuk kita simpan. Karena apa yang Tuhan berikan, kita akan harus pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Semua talenta yang Tuhan berikan, kita harus pertanggungjawabkan. Nah, untuk kita pertanggungjawabkan, kita harus buat berbuah. Untuk berbuah, kita harus butuh modal dan semuanya. Jadi kita berkata, Tuhan, berikan aku. Kita minta apa saja, tetapi di dalam sebuah quantity secukupnya. Cukup untuk saya mengembangkan. Cukup untuk saya membayar tanggung jawab ini. Kembali lagi saya keingat. Bayar karyawan 1.300 karyawan pabrik. Aduh. 5M. Aduh, rasanya pusing deh kayak begitu. Loh, jadi dia butuh mental yang begitu besar. Kekuatan yang begitu besar. Untuk menjalani dan semuanya. Untuk memutar semua modal bisnis yang ada. Untuk menjadikan semua apa yang dia produksi menjadi sesuatu yang menghasilkan. Jadi itu nggak mudah. Jadi kita harus berdoa minta, Tuhan, saya butuh. Saya butuh untuk anak saya masuk kuliah. Saya butuh untuk anak saya masuk sekolah. Itu yang cukup. Jangan, Tuhan, saya butuh anak saya untuk masuk sekolah. Sekolahnya itu di luar negeri, dan di luar negerinya itu sekolah termahal di dunia. Dan sekolah yang termahal dunia itu, kemudian dia minta anak saya menjadi berprestasi, menjadi seorang calon presiden. Lalu anak kita di samping berkata, "Ma, saya masih di sini, Ma." Saya nggak mau ke sana, Ma. Anaknya masih TK. Anaknya masih TK. Ampun deh, begitu. Ampun Jauh deh. banget ya. Jauh banget. Tapi itu namanya keinginan. Ya. Keinginan. Jadi kita berjalan bersama dengan Tuhan adalah sebuah pola, sebuah paradigma yang Tuhan berikan adalah secukupnya. Pak Secukupnya. James, tadi Bapak bilang secukupnya itu apa yang Tuhan percayakan untuk kita. Masalahnya adalah kita ini kan sekarang di zaman modern itu. Kita lihat pencapaian orang.
Iya, Dan itu di flexing, itu iya, di upload dan lain iya, sebagainya. Dan kita mengukur pencapaian kita dengan mereka. iya, Dan benar. kita anggap bahwa, Jadi oh Tuhan nggak berkati benar, saya nih, saya mesti benar. bisa seperti Jadi dia gitu. saudara bayangkan Hmm. waktu Musa dikasih tugas oleh Tuhan, Hmm. pergi bebaskan umatku, bawa umatku beribadah kepadaku. Nah, lalu Musa bertanya, Tuhan, apa yang saya harus katakan kalau orang bertanya, siapa yang mengutus engkau? Hmm. Siapa namamu Tuhan? Lalu Tuhan memberikan namanya kepada Musa. Hmm. Lalu Musa bertanya, apa tandanya Tuhan? Engkau menyertai aku. Tuhan berkata, lihat yang ada pada tanganmu. Tongkat. Lalu seandainya zaman sekarang, Tuhan berkata, lihat yang ada pada tanganmu, Musa. Musa ambil di dompetnya, handphone. Lalu kemudian Tuhan berkata kepada Musa yang waktu itu tongkat, lemparkan tongkat itu, dan tongkat itu menjadi ular. Hmm. Seandainya Tuhan seandainya Lemparkan HPmu. Musa berkata, aku nggak mau tongkat Tuhan, yang ada HP. Lalu dia scroll, wah ini Tuhan yang saya butuh nih Tuhan, saya butuh mobil Banyak nih. opsi ya. Iya. Lalu dia lihat lagi, saya butuh ini Tuhan, saya butuh apartemen, saya butuh ini Tuhan, saya butuh kapal pesiar nih, saya butuh Tuhan jalan-jalan ke luar negeri. Nanti kalau hari Sabtu saya butuh healing time Tuhan. Lalu kemudian dia lihat ke depan, yang ada cuma padang gurun, kambing domba. Lalu kemudian dia nggak mau lihat apa realita, dia lihat handphonenya lagi. Dia scroll naik ke atas lagi. Dia ketawa-ketawa dia lagi. Dia pingin ini dan itu. Dan dia ngomong sama Tuhan, kasih saya ini ya Tuhan. Tuhan berkata, kalau saya kasih kamu itu, kamu nggak pergi-pergi. Iya. Kalau saya kasih sama kamu itu, kamu tidak akan sampai Ya. ke Mesir untuk bebaskan umatku. Kenapa? Kamu scrolling Menikmati itu. terus begitu. Iya, iya. Jadi ini yang terjadi bahwa, hey, kalau seandainya Tuhan zamannya Musa sudah ada handphone, gitu, dia berkata, saya sudah bebaskan Tuhan. Lewat apa? Dia main game. Ini nih, tak tembak Tuhan. Ini nih, tak bebaskan Tuhan. Sudah ada yang tak bebasin. Terus ketika selesai gamenya, dia lihat dia masih di sana. Sudah sore, saya gembalakan domba lagi dah. Jadi ini yang terjadi adalah, hey, dia hidup tidak dengan realita. Nah, kalau kita lihat Matius pasal 6 ini, doa Bapa kami, itu diakhiri di dalam pasal 3 Matius 6 ayat 32 33. Bagian terakhir dari pasal 30 Matius 6 dari doa Bapa kami. Nah, firman Tuhan berkata ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Apa sih yang dicari oleh bangsa-bangsa itu? Dikatakan di dalam ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan? Apa yang kami minum? Apa yang akan kami pakai? Makan, minum, pakai. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa. Apa yang kami makan? Apa yang kami minum? Apa yang kami pakai? Ini kebutuhan hidup kami. Jadi apa yang dicari bangsa-bangsa adalah Makan, minum, pakai. makan, minum, pakai. Gitu. Itu dicari semuanya gitu oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan ini terjadi dengan manusia. Itu kita cari. Kenapa engkau kerja? Karena aku butuh makan. Karena aku butuh ada kebutuhan yang aku mesti bayar. Nah, firman Tuhan berkata ayat 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amen. Nah, firman Tuhan berkata, Bapa di sorga tahu kamu perlu. Lalu ayat 33, carilah dahulu kerajaan sorga, datang Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kepada kami makanan pada hari ini. Nah, kita mencari kerajaan sorga. Gitu. Tetapi
kita ini hidup dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang mencari semuanya itu. Nah, firman Tuhan berkata, cari kerajaan Allah, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang akan ditambahkan? Nah, ayat 32 berbicara dua poin. Apa yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, itu pertama. Yang kedua, Bapa di sorga tahu apa yang kamu perlukan, yang kita perlukan. Nah, bangsa-bangsa mengejar apa yang dia mau, yang dia cari. Dia cari. Firman Tuhan berkata, Tuhan kasih yang perlu. Loh. Firman Tuhan berkata ayat 33, doa Bapa kami, carilah dahulu kerajaan Allah. Tuhan akan tambahkan. Tuhan akan tambahkan bukan apa yang kamu cari. Tuhan akan tambahkan apa yang kamu butuh. Yang kita doakan adalah berikanlah makanan pada hari ini secukupnya. Itu yang kamu butuh. Bayangkan saudara, orang masuk ke toko jam tangan. Dilihat jam tangan. Ini jam tangan yang temannya pakai. Wah, jam tangan mahal bling-bling. Temannya berkata, ini mahal luar biasa gitu. Ini mahal luar biasa. Oke, dia pergi ke toko itu. Dia mau beli jam tangan yang mahalnya luar biasa. Dia masuk ke dalam. Waktu dia masuk ke dalam, dia nggak bisa bergerak. Kenapa? Tidak cuma satu jam tangan. Banyak jam tangan. Bingung. Bingung milihnya yang mana. Gitu. Keinginannya adalah paling pertama dia lihat jam tangan temannya. Satu tok. Waktu masuk toko, di sana 10, 20, 30 jam tangan. Dan semua harganya mahal. Hatinya dipenuhi dengan ini yang dicari oleh bangsa-bangsa. Gitu. Waktu dia coba satu jam tangan, bapaknya itu berkata, ini cocok untuk bapak. Wah. Gitu. Lalu dia cerita, temanku punya yang seri ini. Diambil seri itu. Dikasih tahu, masih ada yang lebih cocok lagi untuk bapak. Wah, dia pakai. Makin lama dia pakai, makin banyak yang makin cocok. Lalu dia berpikir begini, seandainya saya punya semua uang, Saya beli semuanya. Buka toko jam. Belum, Bu, ceritanya belum sampai ke sana. Lalu dia beli banyak jam tangan gitu. Dan tokonya berkata, ini semuanya cocok untuk bapak. Lalu dia pakai semuanya. Orang tokonya berkata, bapak gila pakai semuanya. Orang tokonya aja akan ngomong, bapak gila kalau pakai semuanya. Dan jamnya itu akan jadi jelek. Karena butuhnya cuma bayangkan, satu. iya, tapi kalau dia pakai itu berjejer di tangannya, itu tidak jadi jam tangan begitu. Itu berjam-jam tangannya gitu. Pak James, ada Liliko nih yang tadi tanya soal Musa tadi ya. Iya. Tongkat menjadi ular tuh berbicara tentang apa ya Pak? Terus apa yang dilakukan kalau kita ini dapat tongkat yang kemudian jadi ular? Saya juga susah jawab. Apa yang harus dilakukan jikalau dapat tongkat ular menjadi ular begitu. Ular gitu maksudnya ya. Kalau menurut saya ditengking dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu jadi-jadian. Itu kalau zaman sekarang ya. Zaman sekarang bukti kalau ada Tuhan. Kalau zamannya Musa itu bukti kuasa Tuhan. Kalau zamannya Musa, pertama Tuhan yang suruh Musa. Apa yang dalam tanganmu? Tongkat. Gitu. Tapi kalau sekarang Bapak beli tongkat karena Bapak tua, lalu Bapak lihat tongkatnya jatuh jadi ular. Tengking itu dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Bapak beli tongkat. Nah, kalau Bapak beli ular, lalu kemudian itu Bapak pegang jadi tongkat,
ditengking juga dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kita beli ular. Mungkin kita adalah Pelihara. bukan Penyuka. buat ular untuk jadi bahan pinggang. Jadi kayak begitu kan mahal. Ya. Loh sekarang kok ularnya jadi tongkat. Lah tongkat mau jadi bahan pinggang gimana caranya? Ya. Kalau Jadi, zaman sekarang, Kalau berarti itu jadi-jadian. ya, mungkin yang ditanyakan adalah Terus tongkat itu kan, bicara apa, Pak? Itu maksudnya jadi itu adalah sesuatu tanda bagaimana Tuhan apa yang dia harus tunjukkan, Ya. buktikan, mujizat apa. Nah, itu yang Musa perlukan. Lah kalau kita lempar tongkat jadi ular, lalu kita pegang, lalu dia jadi tongkat jadi ular, berarti mungkin kita bisa jadi magician kali ya. Tukang sulap begitu, itu dia. gitu. Oh, masuk kisah nyata, replace atau macam-macam. Loh, jadi ini yang terjadi. Manusia mencari sesuatu yang aneh-aneh mungkin. Pak Andrew bergabung juga, Pak Andrew Ignatius. Ya. Selamat pagi, Pak Andrew. Gereja kita dilempari orang ular mati besar 2 kali. Oh iya, saya juga jalan pada pelayanan lalu kemudian ada mobil, kita naik mobil, lalu tiba-tiba di depan ada ular loncat di jalan itu gitu. Lalu kemudian saya teriak dalam nama Yesus dan supirnya injak gas besar, kita tabrak ular itu gitu. Iya. Jadi kita ngomong soal doa Bapa kami, bukan soal bagaimana pengalaman kita dengan berular. dengan makhluk namanya ular. Fokus ya saudara. Ya, kembali ke pembahasan kita ya. Jadi oke. Jadi ini adalah sesuatu yang kita itu pingin punya semuanya. Ya. Tapi kalau kita punya semuanya lalu pakai, orang berkata kita gila. Kita pingin baju bagus. Kita lihat kita punya teman bajunya bagus. Kita ke toko baju lihat begitu banyak baju. Seandainya kita punya uang banyak, kita borong semua baju. Coba pakai semua baju itu. Sumuk, Pak. Iya. Orang Apalagi berkata di Surabaya, ini ya. rodo-rodo kali gitu. Orang pakai baju 1, 2 biji. Ini loh, baju itu ada baju dalam, ada baju, ada jaket. Lah kalau dipakai semuanya bersamaan, rodo-rodo gitu. Kita pakai jam bersamaan, rada-rada gitu. Lah kenapa? Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah, kenyataan kita itu manusia tidak bisa pakai sekaligus. Ya. Kita cuma bisa pakai 1, 2. Lah, tapi ini yang dikejar oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kenapa dia kejar itu? Karena pingin. Aku mau, aku bisa, aku mampu. Tak ambil semuanya. Lah ngapain? Ngapain? Engkau butuh mobil. Kita nggak bisa mengendarakan 2 mobil sekaligus. Ya. Kecuali saudara pemain sirkus. Gitu. Mobil khusus begitu. Atau, maaf, bukan kerjaan kita adalah ngajarin orang naik mobil. Jadi dia nyetir kursus mobil ya kita punya pedal gasnya juga. Lah itu kita berdua. Atau kita naik bom-bom kart gitu yang tandem. Jadi ini yang terjadi. Kita manusia nggak bisa pada umumnya. Tidak normal. Tetapi meskipun tidak normal, itu yang dikejar oleh bangsa-bangsa. Kenapa dikejar? Karena aku mau, aku bisa, aku mampu. So what? Ini yang terjadi dengan aku ego. Nah, Tuhan Yesus mengubah paradigma itu. Dia berkata, ini loh realitanya. Bahwa Tuhan hanya kasih secukupnya. Jadi Musa punya tongkat dia lempar jadi ular. Hanya cukup untuk menyatakan, untuk membuktikan. Bukan tiba-tiba Musa punya permainan baru. Namanya tongkat ular. Tiap kali, jadi ular nggak? Tak lempar. Gitu. Lalu dia berkata, ular ambil koran.
Lalu kemudian besok dia lempar. Ular ngambil Grab. Lalu dia lempar. Sekarang ularnya jadi kayak binatang peliharaan gitu. Lalu ular coba loncat-loncat, coba belok-belok, coba bikin huruf-huruf. Lalu ularnya divideokan. Lalu diviralkan. Loh, enggak. Ini yang terjadi dengan dirinya adalah, hey, itu cukup untuk menjadi tanda bagi dia, bukan untuk menjadi main ular-ularan. Lalu sekarang, sama seperti pendengar pada hari ini, Ya. ngomong soal ular-ularan. Nah, ini yang pertanyaannya dimaksud oleh Bu Liliko tadi, Pak. Jadi Ya. ular ini kan bicara iblis, Pak James, ular naga. Kalau misalnya kita dipertemukan ular naga dalam pelayanan, saya ini dalam doa, saya ini dalam pelayanan doakan orang. Dia lihat naga, katanya, gimana kita sebagai pelayan dengan orang yang bisa lihat naga? Kata orang ini, dia ini cucu dukun. Jadi saya mesti gimana? Jadi kita tengking dalam nama Tuhan Yesus karena kita tidak hidup dengan sesuatu yang tidak kelihatan, sesuatu yang namanya mistik atau dunia spiritisme dan mistik. Kita melihat sebuah pelayanan yang real. Waktu Tuhan berkata, Musa, lemparkan itu. Lalu Musa tutup mata. Lalu dia di dalam alam roh, dia sudah melemparkan. Lalu di dalam alam roh, tongkat itu jadi ular. Waktu dia melihat, oh masih tongkat. Dia hanya di dalam alam roh, alam penglihatan, alam dunia metafisika, dunia spiritisme atau mistik. Enggak. Waktu dia lemparkan, itu real. Jadi ketika itu real, sesuatu yang Tuhan bekerja secara real. Jadi kalau ibu melihat ada orang yang punya mistik, dunia yang membayang-bayangkan, dunia spiritisme, melihat-lihat dan semuanya, dan itu cuma penglihatan dan semuanya. Nah, dia harus diajar mengenai konsep kehidupan kita berjalan real. Pernyataan Tuhan itu real. Musa lemparkan tongkat, itu real. Tongkat jadi ular, bukan ular jadi-jadian yang tidak real, padahal itu tongkat. Tapi mau dilihat berbelok-belok. Jadi tongkat digoyang-goyangkan jadi bisa kayak goyang. Gitu. Lalu, oh ini jadi ular. Gitu. Itu bukan tipu muslihat. Itu real. Jadi, ibu doakan dalam nama Tuhan Yesus. Jadi banyak di dalam dunia mistik, itu tipu muslihat iblis. Membohongi orang yang kemudian suka dengan dunia mistik. Dan dia ditipu. Seakan-akan itu benar. Ada naga beneran, ada apa yang beneran, dan itu tidak ada batasnya. Gitu. Jadi besok bisa kuda, lusa bisa binatang lain, apa semuanya, dan tidak ada habis-habisnya. Jadi dia diajar untuk melihat konsep kehidupan yang diarahkan kepada real. Pekerjaan Tuhan yang nyata itu real. Kita berdoa, Tuhan berikan kami makanan pada hari ini yang secukupnya. Jadi kita mencari apa yang Tuhan berikan, itu adalah sesuatu yang pertolongan Tuhan, itu real. Ya. Itu real. Itu yang harus ibu lakukan ya ketika ketemu nanti. Katanya Jumat mau ketemu orang ini. Padahal orang ini sudah penuh Roh Kudus katanya, Pak. Iya. Jadi dia melihat kepenuhan Roh Kudus seperti spiritisme. Spiritisme adalah sesuatu pandangan bisa berhubungan langsung dengan Allah yang adalah roh. Kita nggak bisa berhubungan dengan Allah adalah roh. Allah adalah roh, adalah wujudnya Allah. Bukan sesuatu yang seperti gas. Melayang-layang. Tidak tahu di mana. Tiba-tiba berhembus sini dan sana. Bukan. Allah adalah roh, adalah wujud. Gitu. Jadi, Allah menaruh rohnya dalam hidup kita. Kita percaya itu. Tapi bukan sesuatu yang kita berhubungan dengan dia. Adalah sesuatu yang kita buat dunia itu dikotomi, terpisah. Saya tutup mata. Sekarang saya masuk di dalam alam roh. Ketiduran. Orang lihat tidur, saya berkata saya dalam alam roh. Loh, nggak bisa.
kita ini tidak bisa memisah-misahkan antara tubuh, jiwa, roh terpisah-pisah. Rohnya berjalan-jalan, jiwanya lagi mimpi-mimpi, tubuhnya lagi sedang ngomong, nggak bisa. Aku ada tubuh, jiwa, roh, tapi ini adalah sebuah tindakan kesatuan yang tidak terpisahkan. Nah, orang yang mistik itu, dukun dan semuanya, akhirnya dibawa tipu muslihat iblis, karena dia kan semedi. Dia berkata, dia dibawa keluar. Siapa yang ngomong? Dianya. Memangnya kita lihat keluar. Kalau keluar itu orang sudah dud. Tapi dia merasa. Itu aja menjadi masuk, ada roh yang datang, spiritisme. Masuk di dalam dirinya. Nah, itu yang terjadi, yang kita kenal adalah tipu muslihat iblis. Kalau dikatakan dia kebal terhadap tembak. Wah, lalu dia merampok, ditembaklah polisi. Gitu. Lalu dia bingung, kok saya bisa kalah ya? Karena peluru tidak kenal namanya spirit. Ya ditembak begitu. Jadi akhirnya dia bingung dalam hidupnya. Ini beneran enggak? Oh, dia ternyata dianya merasa. Spiritisme, dianya merasa ada hubungan dengan roh, lalu mempercayai dan masuk di dalam mistik dan percaya kepada perdukungan dan semuanya. Ya. Seperti itu. Ya. Nah, Berarti doakan aja ya. didoakan. Oke, baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Jadi, kita kembali ke secukupnya. Ya, secukupnya adalah kita di sini berdoa minta Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajar kita ngomongkan bahwa Bapa di sorga tahu apa yang kamu perlukan. Dan dia akan tambahkan dalam hidup kita hanya apa yang kita perlukan. Ya. Gitu. Tidak yang enggak. Oh, saya ingin menjadi manusia super. Membayang-bayangkan bisa terbang. Dan akhirnya saya mencari ilmu supaya saya terbang. Itu ke mistik. Atau nanti dengan Roh Kudus saya dibawa terbang. Lalu saya akan nyanyi setiap hari. Ku kan terbang. Dan aku akan terbang melayang-layang. Itu spiritisme. Gitu. Di dalam pikirannya dia aja. Dan dia merasa ada hubungan dengan roh. Tidak di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, kebenaran firman Tuhan itu berbicara dengan apa yang Tuhan kerjakan, itu adalah sesuatu yang real. Sesuatu yang nyata. Sesuatu yang kita berjalan di dalam dunia ini. Jadi firman Tuhan berkata, Bapa di sorga tahu apa yang kamu perlukan. Yang dicari oleh bangsa-bangsa. Dicari oleh bangsa-bangsa dan Tuhan akan menambahkan. Tetapi bagian untuk saudara dan saya adalah doa, Tuhan berikan kepadaku hari ini secukupnya. Secukupnya. Amin. Amin. Ayo. Ya, silakan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hamba berdoa untuk setiap anak-anakmu yang ada di sini Tuhan. Engkau nyatakan kehadiranmu, pertolonganmu. Bukan sesuatu yang secara spiritisme. Atau sesuatu yang secara gaib-gaib. Tetapi sesuatu yang real dalam kehidupan mereka. Karena itu Tuhan, ketika mereka berdoa, Engkau tahu apa yang mereka perlukan hari ini Tuhan. Engkau tolong mereka. Engkau jamah hidup mereka. Kebutuhan mereka, pekerjaan mereka. Kami meminta kepadamu Tuhan. Engkau berkati Tuhan. Sehingga mereka bisa mencukupi kebutuhan mereka. Mereka bisa mengerjakan apa yang Engkau percayakan kepada mereka. Dan mereka bisa menjadi berkat. Memuliakan namamu Tuhan. Menjadi garam dan terang di dalam dunia ini. Engkau berkati setiap mereka Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. 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 Pak James, terima kasih sudah menjadi berkat pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati. Ya. Dan sahabat terkasih dimanapun Anda berada, hari ini Anda dan saya diingatkan untuk meminta secukupnya. Dan Amen. Tuhan itu mempercayakan masing-masing kita beda ya. Ukuran cukup buat Anda dan saya, biarkan Tuhan yang memberikan ukurannya. Jangan minta lebih seperti orang lain. Karena bisa jadi mungkin tadi seperti yang dibilang Pak James ya. Kalau kamu dikasih lebih ya tanggung jawabnya juga banyak gitu ya. Jangan-jangan kita belum kuat di sana ya.
Sampai jumpa di santapan pagi berikutnya dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.